Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Yumrite SPD, guru UPT SMK Negeri 3 Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik saya bagaimana cara menerapkan asesmen kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Inggris topik Asking and Giving Opinion. Pada kurikulum merdeka, asesmen merupakan hal utama pada proses pembelajaran. Now, let's watch the video. Langkah pertama, saya menayangkan video singkat terkait topik yang akan dipelajari dengan tujuan memancing ingatan murid terhadap topik tersebut. Kemudian, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengomentari video. Terdapat artis sama timnya. True again? Ma'am, Yes, please. Aja. according to me, the video is speak the something, but I don't know. You don't know? No. You don't know that something? Okay, never mind. Applause for Angel. Who again? Next. Ma'am. Okay, Dafa, please. Come on, Seda, please. Menurut pendapat saya, mereka sedang berbincang-bincang dan memberikan pendapat satu sama lain. Memberikan pendapat ya. Give applause for Dafa. Kemudian, saya memberikan penjelasan umum tentang tujuan dan langkah asesmen diagnostik kognitif atau asesmen awal pembelajaran. Selanjutnya, melakukan asesmen diagnostik kognitif atau asesmen awal pembelajaran dengan menggunakan platform quizzes. Adapun jumlah soal asesmen diagnostik kognitif yang digunakan adalah 10 nomor dengan rincian 2 nomor soal pada 2 semester sebelumnya, 6 nomor soal pada 1 semester sebelumnya, kemudian 2 nomor soal terkait topik yang akan dipelajari. Data dari asesmen diagnostik kognitif yang diperoleh selanjutnya kita olah berdasarkan tingkat kemampuan murid sesuai prasyarat topik yang akan dipelajari. Ada 3 tingkatan kemampuan murid, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. 1 menit berbagi kelompok, membagi diri. Berikut tabel analisis berdasarkan tingkat kemampuan murid. Selanjutnya, membentuk kelompok yang heterogen, yaitu di dalam satu kelompok terdapat murid berkemampuan paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nah, murid berkemampuan paham utuh pada satu kelompok bertugas menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Kegiatan pemahaman materi dilakukan berdasarkan indikator yang telah disusun pada ATP. Dan untuk mengukur ketuntasan setiap indikator tersebut, maka disusunlah KKTP. Ada 3 bentuk asesmen formatif berdasarkan buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Yang pertama, deskripsi kriteria atau checklist. Contoh instrumennya seperti ini. Kedua, rubrik. Contoh instrumennya seperti ini. Dan yang ketiga, interval nilai. Contoh instrumennya seperti ini. Nah, pada praktik baik saya ini, saya menggunakan asesmen formatif deskripsi kriteria atau checklist sesuai pada KKTP yang telah saya susun sebelumnya. Untuk pemahaman materi Asking and Giving Opinion, saya mengajak murid untuk menggunakan media bahan ajar multimedia pembelajaran interaktif atau MPI yang berjudul Ago, Asking and Giving Opinion yang telah saya buat sebelumnya. Klik lagi menunya, alright? Di samping itu, pada proses pembelajaran interaktif tersebut, saya tetap memberikan panduan pemahaman materi secara klasikal dan individual. Siapa bisa? Seolah-olah. Tapi pelajaran memang ini. Saya menuntun murid pada kategori tidak paham pada proses belajarnya. Kemudian saya mendampingi murid pada kategori paham sebagian pada proses belajarnya. Kemudian saya mengarahkan murid pada kategori paham utuh pada proses belajarnya dan memantau proses pendampingannya kepada teman-temannya. Indikator pertama adalah murid mengidentifikasi teks tentang expressions of asking and giving opinion. Saya membagikan murid LKPD untuk mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks Asking and Giving Opinion secara berkelompok.
Selanjutnya, mereka membacakan hasil kelompok mereka secara bergantian. Nah, saya melakukan pengamatan pada proses kerja kelompok mereka dengan menggunakan instrumen asesmen formatif, deskripsi kriteria, atau checklist. Indikator kedua adalah murid merespon expressions of asking and giving opinion berdasarkan pertanyaan atau pernyataannya. Saya berkomunikasi dengan murid secara langsung, meminta pendapat mereka tentang beberapa hal. Kemudian mereka merespon, memberikan pendapat dan sarannya. Kegiatan ini saya lakukan bervariasi, kadang secara berkelompok, berpasangan, atau individu. Nah, tingkat kesulitan pertanyaan saya sesuaikan dengan kemampuan murid berdasarkan data asesmen awal tadi. Saya melakukan pengamatan asesmen formatif pada proses komunikasi tersebut berlangsung. Indikator ketiga adalah murid menuliskan expressions of asking and giving opinion dalam bentuk percakapan. Pada indikator ini, murid akan menuliskan asking and giving opinion dalam bentuk percakapan dan paragraf secara individu. Bentuk LKPD-nya disesuaikan dengan 3 level kesulitan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid berdasarkan data asesmen awal. Level 1, kategori tidak paham. Murid akan melengkapi dialog sederhana dengan pilihan kata atau kalimat yang disediakan. Level 2, kategori paham sebagian. Murid akan membuat dialog singkat mengikuti struktur kalimat yang tercantum. Level 3, kategori paham utuh. Murid akan menuliskan paragraf singkat berisi pendapat pribadi tentang isu terkini. Saya melakukan asesmen formatif pada proses pendampingan dan hasil akhir dari tulisan murid. Indikator keempat adalah murid mengkomunikasikan expressions of asking and giving opinion satu sama lain. Pada indikator terakhir, murid secara berkelompok membuat percakapan singkat berdasarkan topik bergambar yang dipilih secara acak. Kemudian mengkomunikasikannya dengan sesama anggota kelompok. Bentuk komunikasinya dapat berupa audio atau video. Nah, setelah mereka membuat rekaman audio atau video, murid akan mempresentasikan karya mereka di depan kelas dan kelompok lain memberikan sanggahan. Nah, pada proses ini, saya melakukan asesmen formatif berdasarkan proses presentasi pada setiap kelompok. According to me, now I can speak English. How to asking and giving and Kegiatan refleksi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Kegiatan selanjutnya adalah asesmen sumatif. Pada praktik baik saya ini, saya melakukan asesmen sumatif dengan cara mengamati hasil produk video dan audio kerja kelompok mereka dengan aspek penilaian, pronunciation atau pengucapan, grammar atau tata bahasa, vocabularies atau kosakata, content truth atau kebenaran isi. Nah, nilai asesmen sumatif inilah yang saya akan masukkan ke rekap nilai sebagai dasar perhitungan nilai rapor murid. Berikut testimoni guru dan murid terkait praktik baik asesmen pembelajaran kurikulum merdeka yang saya lakukan. Salam bahagia untuk kita semua. Saya lega dan bahagia karena asesmen yang telah diterapkan oleh Bu Yumri telah saya terapkan juga dalam pembelajaran saya. Dan ternyata sangat membantu saya mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid karena saya dapat mengetahui kemampuan dasar murid dari asesmen awal pembelajaran dan mengikuti perkembangan pemahaman murid melalui asesmen formatif. Demikian testimoni saya. Salam kurikulum merdeka. Hai, terus terang saya merasa dipedulikan pada pembelajaran Yumri karena dengan keterbatasan saya dalam bahasa Inggris, saya dapat belajar sesuai kemampuan saya dan dituntun jika ada hal yang saya kurang pahami. Pembelajarannya juga menarik karena saya dan teman-teman saya menggunakan beberapa aplikasi dalam memahami materi. Pokoknya keren deh, bye-bye. Demikian pemaparan praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurikulum merdeka. See you.